Halo seluruh siswa kelas 11 IPA. Saat ini kembali dengan saya Ibu Anastasia Ninotska dalam pelajaran matematika peminatan dengan materi identitas perkalian, penjumlahan, dan selisih sinus dan kosinus. Kompetensi intinya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang akan kita capai. Pertama, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu, indikator pencapaian kompetensi yang kita ingin capai pada pertemuan ini. Yang pertama, memahami identitas perkalian sinus dan kosinus. Yang kedua, memahami identitas perkalian kosinus dan sinus. Yang ketiga, memahami identitas perkalian tangen. Yang berikut 4.2.6-nya menyelesaikan permasalahan identitas perkalian sinus dan kosinus. 4.2.7 menyelesaikan permasalahan identitas perkalian kosinus dan sinus. 4.2.8 menyelesaikan permasalahan identitas perkalian tangen. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode pembelajaran diskusi kelompok dan tanya jawab, serta model pembelajaran problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan scientific learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, memahami identitas perkalian sinus dan kosinus dengan benar. Yang kedua, memahami identitas perkalian kosinus dan sinus dengan benar. Yang ketiga, memahami identitas perkalian tangen dengan benar. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian sinus dan kosinus dengan benar. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian kosinus dan sinus dengan benar. Yang keenam, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian tangen dengan benar. Sekarang kita akan masuk ke kuisis. Link kuisis akan Ibu berikan. Nah, yang berikut kita akan lihat amati ada sebuah gambar seperti ini. Nah, ini ceritanya. Ada 3 anak, Adi, Budi, dan Ciko, membantu paman merapikan tali dari gudang. Tanpa mereka sadari, mereka membuat tali itu membentuk segitiga seperti pada gambar. Tali yang dibuat Adi membentuk sudut 45 derajat, sedangkan Ciko membentuk sudut 15 derajat. Teringatlah Budi materi yang diberikan di sekolah tentang identitas perkalian sinus dan kosinus, identitas perkalian kosinus dan sinus, serta identitas perkalian tangen. Ayo bersama mereka menentukan hasil dari. Nah, yang pertama sinus alfa kali kosinus beta. Yang kedua kosinus alfa kali kosinus beta. Yang ketiga tangen alfa kali tangen beta. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Dalam kelompok kalian sambil membuka studio belajar, kita akan kumpulkan informasi. Informasi dapat diperoleh dari studio belajar, silakan akses akun gratisnya, lalu masuk dengan jurusan kelas 11, lalu matematika peminatan pelajarannya, masuk ke rumus-rumus trigonometri yang bagian yang kedua. Nah, di sepanjang situ sudah sangat dijelaskan tentang
penurunan rumusnya hingga memperoleh rumus perkalian untuk dapat menyelesaikan, atau kalian bisa mengisi pada LKPD kalian melalui data tersebut. Nah, sekarang kalian akan melengkapi data pada LKPD. Yang pertama, sinus alfa kali kosinus beta. Bisa lihat dari aplikasi Studio Belajar tersebut, dari mana kalian bisa dapat rumusnya. Dan lengkapilah datanya. Setelah itu, jika di soal kalian itu ternyata kalau perlu diperlihatkan lagi sebagai alfa adalah 45 derajat dan sebagai beta adalah 15 derajat. Nah, itu berarti pada melengkapi data kalian sudah bisa merubahnya, sinusnya bukan lagi alfa tetapi angka derajat yang sesuai pada soal. Itu untuk isi yang kedua. Begitu pula untuk cara mengerjakan melengkapi data pada nomor 2. Kosinus alfa kali kosinus beta. Semuanya tulis dengan rapi di LKPD masing-masing. Yang berikut, data ketiga, tangan alfa kali tangan beta. Setelah melengkapi data, kalian akan masuk ke dalam menalar dan menyelesaikan masalah. Nah, sama-sama diskusi dengan temannya, berdasarkan hasil lihat dari Studio Belajar. Lalu kita lanjut nomor 2 untuk kelompok yang 1, lalu untuk kelompok yang berikut. Nah, hasil diskusi bisa kita periksa setelah kalian mempresentasikan di depan, kita akan periksa seperti berikut. Nah, untuk melengkapi data, sinus alfa kali kosinus beta, ternyata rumusnya setengah kali sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta. Nah, di bawahnya sinus 45 derajat kali kosinus 15 derajat. Jadinya setengah kali sinus 45 derajat tambah 15 derajat tambah sinus 45 derajat kurang 15 derajat. Lalu untuk nomor 2, kosinus alfa kali kosinus beta, rumusnya setengah kali kosinus alfa tambah beta tambah kosinus alfa kurang beta. Nah, kosinus 45 derajat kali kosinus 15 derajat, rumusnya setengah kali kosinus 45 derajat tambah 15 derajat, tambah kosinus 45 derajat kurang 15 derajat. Lalu untuk nomor 3, tangan alfa kali tangan beta, rumusnya kosinus, pakai negatif ya, negatif kosinus alfa tambah beta kurang kosinus alfa kurang beta, per kosinus alfa tambah beta tambah kosinus alfa kurang beta. Nah, sudut alfanya itu 45 derajat, sudut beta 15 derajat. Maka jadinya tangan 45 derajat kali tangan 15 sama dengan negatif kosinus 45 derajat tambah 15 derajat kurang kosinus 45 derajat kurang 15 derajat per kosinus 45 derajat tambah 15 derajat tambah kosinus 45 derajat kurang 15 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke menalar dan menyelesaikan masalah. Setelah dijumlahkan, kalau 45 derajat tambah 15 derajat, dapatnya 60 derajat. Kalau 45 derajat kurangi 15 derajat, dapatnya 30 derajat. Maka diperoleh setengah kali sinus 60 derajat tambah sinus 30. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3, sinus 30 itu setengah. Setelah itu setengah di luar kali masuk ke dalam. Setengah kali setengah seperempat akar 3, setengah kali setengah seperempat. Untuk menyederhanakannya, tinggal keluarkan seperempat di luar, kalikan akar 3 tambah 1. Setelah itu menalar dan menyelesaikan. Kosinus 45 derajat kali kosinus 15. Nah, setengah kali kosinus 60 derajat tambah kosinus 30 derajat. Jadinya setengah kali setengah, kosinus 60 derajat kan setengah, tambah kosinus 30 derajat, setengah akar 3. Kali masuk setengahnya, setengah kali setengah seperempat, setengah kali setengah akar 3, seperempat akar 3. Sederhanakan, keluarkan seperempatnya,
Jadinya tinggal di dalam kurung 1 tambah akar 3. Untuk nomor yang terakhir. Tangan 45 derajat kalikan tangan 15. Negatif kosinus 60 derajat kurang kosinus 30 derajat per kosinus 60 derajat tambah kosinus 30 derajat. Maka dapatnya negatif setengah kurang setengah akar 3 per setengah tambah setengah akar 3. Semuanya di atas dikeluarkan setengahnya, jadinya 1 kurang akar 3, yang di penyebut juga keluarkan setengah, jadinya setengah 1 tambah akar 3. Setengah dan setengah, 1/2 dan 1/2 ini bisa saling membagi, maka hasil tinggal negatif 1 kurang akar 3 bagi 1 tambah akar 3. Baik, sampai di sini penyelesaiannya. Nanti kita kembali lagi mengerjakan kuisis tapi bukan di kuisis, dijadikan tugas di rumah untuk melihat pemahaman kalian tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya.